Kamu nikah sama yang cantik aja pasti ada kekurangannya, nikah sama yang jelek aja ada kekurangannya, nikah sama yang cerdas aja ada kekurangan. Bisa jadi kamu akan merasa tertekan karena mungkin kamu nggak terlalu cantik, kamu nggak terlalu cakep seperti dia, ya kan? Atau kamu juga nggak terlalu pandai seperti dia. Selalu akan ada kekurangan. Maka saran saya buat teman-teman semua, jangan kita jadi orang yang serba pilih-pilih. Ya, memilih harus banget, tapi jangan pilih-pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun berada? Ya, terima kasih sudah menyimak link YouTube ini, dan insya Allah kita akan sharing tentang satu materi yang sangat menarik. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, kita akan bahas tentang jangan cari jodoh yang sempurna, tapi jadilah yang saling melengkapi. Sahabat sekalian, sering sekali kita melihat gitu ya, banyak fenomena yang terjadi. Kenapa sih ada, misalnya Anda bisa jadi gitu ya, Anda misalnya, kenapa sih Kang aku tuh nggak nikah-nikah, kenapa sih susah cari jodoh? Jangan-jangan kita yang terlalu tinggi kriterianya, sehingga kita akhirnya jadi serba pilih-pilih. Milih itu boleh, tapi kalau pilih-pilih, ini yang akhirnya menghambat jodoh. Misalnya, Kang, aku tuh, kamu mau nikah? Iya, aku mau nikah. Terus, gimana? Iya Kang, ada yang datang, tapi kayaknya kependekan, ya. Terus ada yang tinggi, tapi kok kayaknya pendidikannya kurang. Ada yang pendidikannya udah bagus, tapi kayaknya masih kere gitu Kang. Ya, kamu akan terus dapetin kekurangan. Kalau apa? Kalau kamu nggak memahami esensinya. Pertanyaan saya adalah, pertama, niat kamu nikah kenapa? Kalau kamu nikah cuman pelarian, nikah cuman ingin dapetin yang sempurna, nikah cuman karena desakan orang tua, menurut saya ini nikahnya nggak akan berkah. Kenapa? Niatnya aja udah salah. Jadi niatnya harus kayak gimana Kang? Niatnya karena ibadah dong. Kalau orang ibadah, maka ketika dapet yang beda dengan dirinya, ada kekurangannya, dia akan mengatakan bahwa ini adalah ujian dan ini adalah sesuatu yang harus dihadapi, dihayati, dan dinikmati. Kamu nikah sama yang cantik aja pasti ada kekurangannya, nikah sama yang jelek aja ada kekurangannya, nikah sama yang cerdas aja ada kekurangan. Bisa jadi kamu akan merasa tertekan karena mungkin kamu nggak terlalu cantik, kamu nggak terlalu cakep seperti dia, ya kan? Atau kamu juga nggak terlalu pandai seperti dia. Selalu akan ada kekurangan. Maka saran saya buat teman-teman semua, jangan kita jadi orang yang serba pilih-pilih. Ya, memilih harus banget, tapi jangan pilih-pilih. Dan yang tadi, yang pertama lurusin niat, yang kedua adalah jelaskan kriteria ya. Semakin kamu banyak kriteria atau semakin gak jelas kriteria, ngambang, ini yang makin gak jelas. Misalnya saya tanya, ada seorang anak SMA yang mau kuliah misalnya gitu, kamu mau kuliah di mana? Pokoknya kampus negerinya di kota mana? Ya di kota Bandung lah kalau bisa. Oke, kota Bandungnya jurusannya apa? Ya kalau bisa sih teknik ya Kang ya, aku ingin ke teknik arsitektur. Kan lebih jelas. Iya kan? Beda dengan orang yang dia nggak jelas. Kamu mau kuliah di mana? Ya di mana aja, yang penting lulus. Jurusan apa? Nggak ngerti. Di mana orang tuaku? Ya dapatinnya jadi yang nggak jelas. Bahkan bisa jadi nggak kuliah-kuliah. Betul kan? Sama dengan Anda yang nggak nikah-nikah. Jangan-jangan Anda nggak jelas kriteria, sehingga ketika ada orang yang datang, akhirnya Anda nerima gitu aja atau nolak gitu aja. Nerima karena memang nggak jelas ada kriterianya apa, atau nolak karena nggak jelas juga gitu. Nah, ketika Anda udah jelas, misalnya waktu saya nikahin istri, saya punya kriteria sederhana. Ya Allah, saya ingin dapetin istri yang solehah dan yang taat sama saya. Udah. Tapi bayangin, sebelumnya 5 tahun sebelumnya saya, nggak 5 tahun, 3 tahun sebelumnya saya punya cita-citanya ingin nikah sama seorang hafizoh dan dokter. Dan kalau bisa orang Bandung. Oh itu berat. Orang Bandung harus dokter, harus hafizoh. Berat kan?
Nah, itu yang mempersusah saya, mempersulit saya untuk dapat jodoh. Tapi ketika diturunkan kriterianya, dibuat lebih ringan, akhirnya Allah berikan jodoh yang lebih baik dibandingkan apa yang saya harapkan. Kembali, waktu saya misalnya dapetin jodoh dokter, belum tentu saya akan bahagia. Karena bisa jadi dia punya waktu yang banyak untuk umat, untuk pasien-pasiennya, ya kan? Sedangkan saya butuh orang yang memperhatikan saya. Atau kalau saya bisa dapetin seorang hafizu, bisa jadi saya juga akan tertekan karena saya belum hafiz Quran misalnya. Nah, itu akhirnya pertolongan Allah buat kita ketika kita udah jelas kriterianya dan menurunkan kriteria. Nah, jadi yang kedua ada jelas kriteria, yang ketiga itu turunin kriterianya. Tapi naikin kualitasnya, ini kunci. Turunin kriteria, naikin kualitas. Karena kalau Anda nggak turun-turun tuh kriteria, pokoknya harus yang dia dokter, harus yang dia tuh kaya, harus yang tajir. Akhirnya nggak nikah-nikah. Kenapa? Toh kamu aja nggak sempurna. Maka cari bukan yang sempurna, tapi cari yang siap sama-sama saling menyempurnakan kekurangan, menutupi aib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi istrimu, istrimu adalah pakaian bagi suamimu. Wah, luar biasa, ya kan? Indah. So, sahabat sekalian, itu terpenting banget. Mulai dari sekarang, yuk jadilah orang yang benar-benar memanfaatkan waktu ini dan memanfaatkan. Jangan-jangan selama ini bukan nggak ada jodohnya, tapi pemikiran kita yang sempit. Ketika kita mau membuka lebar peluang-peluang yang lain, jangan-jangan sebenarnya ada teman kita yang cocok, ada sahabat kita yang cocok, ada kenalan kita yang akan merekomendasikan, ada ustadz kita yang akan membantu, ya kan? Ada kelas jodoh misalnya gitu. Jadi buka, jangan terjebak dengan kriteria. Mudah-mudahan ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat